Pandemi ini apa? Kreatif pandemi. Orang semua susah, jangan diginikan. Ngerti lo? Goblok kan? Ibu juga masih belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini bersama saya mencoba untuk mengulas tentang trending topik yang terjadi di beberapa hari terakhir, yaitu berkaitan dengan YouTuber yang atas nama Ferdian Paleka atau kita sebut dengan FP aja ya, tentang kasus yang terjadi yang dia waktu itu melakukan prank terhadap beberapa orang dengan memberikan paket sembako atau bantuan yang isinya adalah sampah atau kotoran. Nah ini mengundang banyak perhatian di kalangan masyarakat, termasuk sahabat dan juga saya sendiri. Kenapa kok dia melakukan itu? Dan kita juga tahu dari hasil investigasi ya, beberapa teman-teman yang di YouTube tentang alasan-alasan yang dilakukan oleh FP. Mengurangi kerumunan, yaitu dengan cara malam Ramadan harus dibersihkan dari para waria dan sebagainya. Ini alasan-alasan yang menurut saya kurang begitu tepat ya. Tetapi dari hal semacam itu banyak orang yang malah mencemooh dia, memaki-maki dan lain sebagainya. Memang dia salah, ya kan? Karena dia berbohong ya. Pertama dia melakukan kesalahan, dia berbohong. Yang kedua dia juga melakukan pelecehan terhadap sesama manusia. Terus kemudian yang ketiga dia merasa dirinya paling benar, padahal di akun YouTube-nya dia juga sering mengupload hal-hal yang negatif menurut saya. Tapi itu bukan kita, bukan sahabat, bukan saya, tapi itu adalah FP. Alasan apapun yang tahu adalah dia. Coba kita simak diskusi berikut ini, kita agak cepat. Trending topik yang saya lihat. Kenapa lu ngamuk sama gua? Yang salah siapa? Tunggu dulu, yang salah siapa? Ini adalah percakapan Deddy Corbuzier dengan Maile ya, yang di YouTube juga menantang. Kasih tahu aja kalian semua, Maile lagi bete banget sama gua karena sebenarnya kita udah ngerekam ini hampir setengah jam dan ternyata Kita langsungkan saja biar cepat. Coba kan janganlah pakai cara kayak gitu. lu bantu pemerintah dengan cara apa? Ya caranya ikut menghimbau orang. Pemerintah menghimbau jangan keluar. Ya kita ikut bikin konten himbauan jangan keluar. Gak laku. Hah? Gak laku. Yang penting aku udah ikut membantu. Tapi masyarakat kita sukanya nonton yang begituan. Lah, tapi jangan gitu. Nah, alasannya mungkin masyarakat suka menonton begituan, sesuatu yang viral, sesuatu yang unik atau sesuatu yang kurang bagus lah. Tetapi justru membuat orang-orang penasaran sehingga menonton itu semua. Nah, ini alasannya seperti itu. Juga dong, itu kan meresahkan, merugikan. Prank ojol gimana? Sama juga ojol itu merugikan. Sama. Merugikan juga. Merugikan Kenapa juga. lu nggak mau berantem sama orang Ada juga kasus sebelumnya ada prank ojol. Nah, sama. yang ngelakuin prank ojol? Tapi kan nggak sampai sesadis ini. Menurut lu tuh sadis? Menurut aku nih sadis sekali. Kalau dia beralasan untuk membantu pemerintah, oh jangan berbahasa seperti itu dia. Biarkan pemerintah yang negor-negor bencong-bencong itu. Kenapa lu marah ya sama? Jadi ini Maile ini ingin menantang secara terbuka kepada FP karena ulahnya FP tersebut. Nah ini diundang oleh Deddy ya, diundang dalam podcastnya dan diajak dialog ini. Seperti tadi sahabat sudah melihat sedikit, kita nonton bersama aja ya. Ya aku kesal aja aku. Orang yang ngelakuin siapa? Kenapa melotot-melototnya sama Kalau gini om, aku bilang sama om, kalau dia bilang membantu pemerintah menjalankan PSBB, dia sendiri tidak mengikuti PSBB. Dia keluar itu bikin konten. Kenapa marahnya sama gua, heran? Iya, betul. Kan aku meluapkan emosi aku di sini. Oh, jadi om. Lah. Kenapa lu ngamuk sama gua? Yang salah siapa? Tunggu dulu, yang salah siapa? Ini sangat emosi sekali karena menanggapi FP tersebut. Ya memang sih kalau saya lihat sekilas dari hasil kontennya YouTuber lain ya, karena memang YouTube-nya sudah di strike ya. Jadi dia tidak bisa mengupload lagi di konten tersebut, di akun tersebut. Nah, ini adalah tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Kenapa saya mencantumkan dari podcastnya Deddy Corbuzier? Karena
Menurut saya ini yang paling lengkap ya pembahasannya tentang FP. Kemudian akhir-akhir ini juga ada yang media sosial, kemudian di berita-berita online bahwa dia sudah ditangkap di penjara, sudah dipenjarakan, tetapi di sana malah diperlakukan seperti di ospek. Ya, dia dihukum oleh sesama napi, disuruh masuk tong sampah lah atau gimana. Dari hal-hal semacam ini mungkin kita juga sedikit kurang suka ya. Atau mungkin kita suka setelah kita melihat bahwa dia sedang dihukum. Padahal ketahuilah sahabat, bahwa hal semacam itu tidak berarti dia harus diadili secara sosial, secara full ya. Artinya kita tidak boleh mengadili secara full. Kita oke lah, kita mengatakan bahwa ini adalah salah, tapi jangan lantas dihakimi begitu saja. Mungkin ada alasan-alasan yang lain. Bukannya saya membela. Tapi kalau saya melihat dari konten-konten YouTuber lain yang tentang memojokkan FP, saya kurang begitu setuju. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah jatuh, namanya sudah buruk di kancah media sosial. Tapi malah justru ditambahi oleh cemoohan-cemoohan orang. Seperti yang kita tahu di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Maksud daripada ayat tersebut adalah bahwa kita dianjurkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saling mengejek, untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita, gitu loh. Bahkan kita juga tidak boleh memberikan lakop atau julukan-julukan yang tidak baik kepada orang yang mungkin kita anggap tidak baik dengan nama-nama yang buruk. Karena sebetulnya yang paling buruk, nama yang paling buruk itu adalah sebutan bagi orang yang setelah keluar dari agama Islam. Nah, oleh karena itu sahabat, kita kurangilah untuk mencemooh orang lain, membuli orang lain, kita kurangi. Ya, kita kurangi saja bulian-bulian yang mungkin tidak bermakna. Tapi kita berdoalah semoga dia mendapatkan hidayah. Semoga dia bisa bertobat gitu loh. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan dalam konten YouTube yang tujuannya memojok-mojokkan. Bukan berarti saya menganggap itu benar. Itu memang salah. Tapi jangan lantas kita memberikan pengadilan istilahnya. Jangan sampai kita menghakimi dia habis-habisan, memojok-mojokkan dia tanpa kita memberi kesempatan dia untuk berbuat baik. Atau tanpa memberi kesempatan dia untuk berbuat baik dan bertobat. Sahabat yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun." Barangkali sesuatu yang tidak kamu suka itu lebih baik atau bagimu itu bagus gitu. Dan barangkali ada yang sesuatu yang kamu suka malah itu tidak bagus. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Begitu juga kalau masalah adanya kejadian ini, begitu juga kalau ada kejadian ini, bisa jadi ini adalah baik buat kita. Artinya baik buat kita, artinya baik untuk kita belajar dari kesalahan orang lain untuk menjadi orang yang jika berbicara lebih baik, jika melakukan tindakan lebih baik, dan kita terhindar dari perkara atau sesuatu yang dilakukan oleh FP tadi. Sahabat yang saya cintai, Allah lebih tahu daripada apa yang kita ketahui. Sehingga kita jangan menvonis orang lain, menghakimi dia tanpa ada solusi yang tepat bagi dia. Mungkin dia sekarang terpukul secara psikis. Tapi kita sebagai sesama manusia harus membantu dia untuk bisa keluar dari musibah ini. Sehingga dia bisa bertobat, bisa kembali ke jalur yang benar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik kita diam. Apabila kita tidak bisa berperilaku baik, lebih baik kita tidak usah melakukan apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.